Halo, ketemu lagi Sagittarius. Selamat datang di bacaan kali ini. Saya akan menggunakan deck kartu. Ada yang dari Oracle. Kita mulai dengan Mystical Summon Oracle. Nanti dilanjutkan dengan beberapa kartu Oracle serta Tarot untuk melihat apa sebenarnya pesan yang disampaikan untuk teman-teman Sagittarius. Oke, saya akan mulai dari kartu pertama eh, untuk melihat tema besarnya. Wind. Win, seperti ini gambarnya kalau kelihatan. Hmm. Win, ini kartu yang menggambarkan cara berpikir, intelektualitas, dan win itu atau angin itu selalu ada tingkatannya. Di tingkatan yang paling rendah itu membuat kita kepanasan. Jadi kalau tidak ada komunikasi sama sekali itu membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi kalau tingkatnya terlalu tinggi atau komunikasinya terlalu intensif, maka itu seperti badai. Ya, jadi kita harus mampu meredam semua yang tengah berlangsung. Kita harus mencari shelter. Kita harus punya filter juga di dalam apa ya, menerima informasi tersebut. Jadi kita nggak bisa semuanya diterima karena kapasitas kita sebagai manusia biasanya juga terbatas. Jadi kalau kita tidak hati-hati menggunakan filter yang tepat, maka ya kita kayak kayak saring teh pakai saringan apa gitu ya. Jadi beda, akan sangat beda artinya. Itu tema utama dari Sagittarius. Jadi ini sebenarnya seperti warning. eh, Semua saringan itu yang menentukan biasanya pada akhirnya adalah kita sendiri gitu, karena kita nggak pernah tahu seberapa besar yang ada di luar. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan orang untuk sepenuhnya jujur, karena itu bukan di tangan kita untuk menentukan informasi apa yang keluar, ya, tetapi kita yang menentukan informasi apa yang masuk gitu. Nah, terus yang kedua, tarantula. Ini kartunya tarantula itu eh, dia tarantula itu adalah hewan yang mematikan, ya. Dia dia punya sengat, dia punya senjata, tetapi dia adalah hewan yang bisa bertahan di lingkungan yang sangat harsh, ya, sangat keras gitu. Dan itulah sebabnya kenapa dia menjadi hewan yang sangat fatal gitu, karena dia memang harus survive. Jadi saya melihat dari dua kartu ini itu menunjukkan kalau Sagittarius pada saat ini tengah berada dalam challenge, ambil hanya jika resonate ya, dalam challenge yang luar biasa terkait dengan cara berpikir, cara percaya, kemudian memahami mana yang benar, mana yang palsu, mana yang sesungguhnya, mana yang hanya pura-pura seperti itu. Nah, saya akan menggunakan dari deck yang berikutnya untuk eh, mengambil tarot. Kartu core itu adalah Three of Swords seperti ini. Three of Swords itu memang ceritanya adalah tentang pengkhianatan kebanyakan. Tapi kalau kita tidak melihatnya sebagai pengkhianatan adalah ketika kita punya antisipasi untuk melakukan sesuatu, tetapi yang terjadi adalah kita harus mengubah semua strategi atau kita mengubah apa yang kita percaya, beliefs-nya kita. Dan ini buat Sagittarius itu it's a very big deal gitu. Core-nya Sagittarius as a whole dan core dari tema bacaan kali ini. Jadi ini adalah kayak kayak poin di dalam kehidupan di mana nanti akan mengubah eh, pandangan Sagittarius tentang kehidupan itu sendiri. Apa sih fondasinya The Hermit? Jadi somehow ya Sagittarius ini sudah terbiasa untuk mandiri dalam berpikir. Artinya memang fondasinya adalah apa yang menjadi keputusan Sagittarius untuk mengerti sesuatu. Jadi kerangka berpikir Sagittarius itu bukan sesuatu yang orang lain bisa ubah. Jadi itu harus blow ya, blow itu tinju atau hantaman yang besar yang bisa membuat Sagittarius berubah gitu ya. Jadi pada dasarnya stubborn aja, stubborn sendiri berpikir nggak ada orang yang bisa mempengaruhi, dan The Hermit itu energinya adalah berpikir strategis,
tetapi tidak mengkonfirmasikan, tidak memverifikasikan ke orang lain, gitu ya. Nah, apa yang terjadi di masa lalu? Eight of Cups. Eight of Cups buat Sagittarius itu, jadi sebenarnya Sagittarius sudah sisi di mana ada perasaan kecewa, gitu ya. Tadinya believe in something dari lubuk hati paling dalam, tapi it's not the case anymore gitu ya, kayak semuanya crawling down gitu ya, yang saya lihat, dan ambil hanya jika resonate. Kenapa crawling down? Karena core-nya adalah ini. Jadi betrayed. Jadi apa yang tadinya investasinya Sagittarius di sini mungkin memang kekayaan, tapi kalau saya tidak melihat sebagai kekayaan, tetapi keyakinan, kepercayaan pada sesuatu itu dibangun cukup lama, percaya bahwa gagasannya atau konsep tentang sesuatu itu adalah kebenaran, karena memang buat Sagittarius sudah diuji bolak-balik, tapi diujinya tidak ke orang lain, tapi ke diri sendiri, keyakinan itu, dan keyakinan itu kayak dihancurkan seperti itu. Kalau di gambarannya seperti ini. So, apa yang dipikirkan sekarang? Seven of Wands. Seven of Wands ini sebenarnya adalah situasi di mana musuh atau yang perceive as musuh, perceive sebagai enemy, atau yang menjadi lawan politiknya. Saya sebut politik karena bukan politik praktis ya, tapi lawan dari gagasannya, antitesisnya si Sagittarius itu masih berada di posisi yang minimal setara. Jadi itu bolak-balik, aduh ketemu dia lagi, aduh ketemu dia lagi. Jadi kayak masih seger banget gitu loh pertempurannya atau argumennya. Kedepannya adalah Three of Wands. Three of Wands ini sebenarnya mengatakan there's nothing you can do. Orang itu ada di situ, Sagittarius ada di situ. So what? Jadi mau nggak mau ya hanya bisa mengamatinya aja. Terus gimana ke depannya, who knows gitu ya. Tinggal ditunggu aja waktu yang menentukan gitu. Terus apa sih orang lihat tentang Sagittarius pada saat ini? King of Cups. King of Cups itu energinya air. Jadi perasa banget, perasa. Jadi orang tuh melihat Sagittarius itu berusaha untuk mengendalikan emosi. Semua orang juga udah tahu ini situasinya berat buat Sagittarius, dan Sagittarius berusaha untuk survive di situasi ini, dan you made it gitu loh. Paling nggak di mata orang lain you made it gitu. Bisa mengendalikan situasi, you look cool gitu ya. Ya itu yang dilihat. Jadi apa di dalam? Yang di dalam adalah the Fool. Jadi kalau dari dalam hatinya Sagittarius sendiri itu sebenarnya sudah mulai berpikir tentang ya udah kalau begini, dan udah berkali-kali ketabrak hal yang sama gitu ya. Why not saya ganti haluan gitu, dan kayaknya itu udah mulai ada di kepala. Mungkin memang apa yang menjadi pelajaran hidup ada benarnya kayak gitu. Nah, sarannya adalah Queen of Cups. Saran di Queen of Cups, barangkali memang ada pihak lain yang datang dalam kehidupan Sagittarius, itu dari Pisces, dari Scorpio, atau dari Cancer, yang kemudian membuat Sagittarius yang tadinya stubborn banget gitu ya, keras kepala atau kekeh dengan satu pendapat, lama-lama bisa melihat sisi yang berbeda gitu ya. Dan memang kalau ini bentuknya di saran ya barangkali memang sudah waktunya melihat dari sudut pandang yang berbeda, maybe gitu. Nah, hasilnya the Emperor is very good ya. Untuk output the Emperor itu udah you'll win, you'll win. Prosesnya nggak mudah, tapi Sagittarius akan bisa melewati masa ini dengan baik-baik saja ya. Tadi barangkali memang harus bisa bisa berenang dengan lincah gitu, dan stubborn adalah core-nya Sagittarius, tetapi bukan berarti Sagittarius tidak bisa berubah sama sekali. Begitu ya tadi ada blow yang keras, blow hantaman yang keras, dan Sagittarius berusaha untuk mau gitu ya berpindah ke posisi yang berbeda. Oke, 3 kartu untuk melihat lebih jauh. So what's going on gitu? What's going on? 1 rumah. Kemudian yang kedua, ini gambar gunung. Gunung itu adalah problem yang harus dihadapi. Ada di rumah mungkin problemnya. Dan ini adalah waktu.
waktu. Jadi kalau saya melihat tiga ini, nggak kelihatan. Ya. Jadi pertama rumah, yang ini rumah dulu, baru kemudian gunung, dan terakhir ini waktu. Jadi kalau saya melihat kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi? Jadi ini mungkin terjadi di rumah tangga atau di kehidupan pribadi atau di situasi di mana Sagittarius bolak-balik menghadapi tantangan kehidupan. Jadi tantangannya itu lebih berupa apa yang menjadi harapan, ekspektasi itu kayaknya jauh banget dan butuh effort yang besar. Tetapi ya waktu yang bisa menentukan what can you say gitu loh. Kalau kita punya ekspektasi begitu tinggi, kita ingin menggapai langit, ya kita nggak bisa loncat langsung sampai langit gitu. Kita harus punya stepnya sampai sampai ke langit gitu. Bukan berarti langit itu tidak tercapai gitu kan. Bisa aja banyak orang yang udah sampai di langit gitu ya. Tapi there has to be a way, no? Harus dicari gitu ya. Itu tadi kiasan semua. Jadi apa sih sarannya buat Sagittarius? Pertama, The Magician, make it happen. Yang kedua, Nine of Air. Nine of Air. Magician, Nine of Air, dan Queen of Air. Queen of Air-nya datang 2 kali ya. Tadi Queen of Cups-nya tadi udah keluar. Ini sebagai saran. Dan ini keluar lagi sebagai saran. Jadi 2 kali keluar. Ini konsisten. Maka saya harus melihat ini sebagai clue gitu ya. Sebagai cue. Di mana saran utama adalah kalau tadi memang resonate ada orang dengan zodiak air yang kental datang dalam kehidupan Sagittarius. Anggap itu sebagai pembuka gerbang. Itu aja. Pembuka gerbang. Untuk apa? Untuk membuat semuanya menjadi kenyataan. Jadi, saya sering melihat, ini stuck-nya ya. Stuck-nya itu harus dipecahkan dengan membuat hal yang berbeda. Sorry. Nah, jadi kalau memang ada orang dalam kehidupan Sagittarius datang dengan menawarkan cinta, dengan menawarkan cara pandang yang berbeda, yang lebih banyak compassion dan melihat sisi dari pihak lainnya gitu ya. Dan kemarin itu dianggap sebagai satu hal yang nggak bisa ditawar lagi, non-negotiable gitu ya. Maybe it's wrong gitu loh. Why not try something different? Karena sudah dicoba strategi yang sama berkali-kali dan itu selalu mentok. Selalu mentok. Kenapa nggak mencoba cara yang beda dengan cara aslinya, dengan insting pertamanya si Sagittarius, dan barangkali akan banyak bisa belajar dari hal tersebut. Oke, Sagittarius, wanita Indah di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.